ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, azakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhenti memberikan nikmat berupa nikmat dunia sehingga kita dapat melakukan aktivitas dunia kita dengan baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih hamba-hamba yang dia sayangi untuk menjadi manusia yang berjalan di atas bumi ini mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, yang telah Allah sampaikan melalui ayat Al-Qur'an dan juga yang telah disampaikan oleh Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita bersyukur kepada Allah masih bisa menuntut ilmu, diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu belajar agama. Karena kita tahu bahwa ilmu agama, ulumuddin, adalah ilmu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan, kesuksesan yang abadi, bahkan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla fi'ula, pada petang Rabu pada hari ini bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2025, 12 Safar 1447 Hijriah. Kita akan melanjutkan bait-bait syair dari Al-Manzumah Al-Mimiyah yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Syeikh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang kita masih berbicara seputar wasiat nasihat untuk para penuntut ilmu, untuk setiap kita yang juga siapapun dia, walaupun dia sudah sangat alim sekalipun, sudah menjadi ulama, dia terus tetap harus menuntut ilmu. Apalagi kita yang masih awam. Oleh sebab itu nasihat ini untuk kita semua. Yang akan kita angkat bahasan ini adalah bait syair yang ke-74 dari Al-Manzumah Al-Mimiyah. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu ta'ala dalam bait syairnya Al-Manzumah Al-Mimiyah, qaddim wujuban ulumad dini inna biha yabinu nahjul huda min mujibin naqami. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala
Setelah sebelumnya di bait syair yang ke-73 memberikan kiat kepada kita untuk berhasil menjadi seorang yang berilmu, untuk menjadi orang yang paham terhadap ilmu agama, dengan memulai suatu perkara yang lebih penting dari yang penting. Agar tidak salah juga di dalam menuntut ilmu, bahkan mengajarkan ilmu, juga beliau menyampaikan pada bait syair yang ke-73 yaitu mendahulukan nusus alal ara, yaitu mendahulukan nas Al-Quran dan Sunnah di atas pikiran akal manusia. Akal manusia akan menjadi lurus, menjadi baik, menjadi selamat apabila mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Walaupun rasanya tidak masuk akal, tidak cocok dengan perasaan kita. Kemudian perkara yang ke-74 ini, bait syair yang ke-74 ini, beliau juga menganjurkan kita untuk mengambil perkara yang sangat penting dalam urusan kehidupan kita. Terkhusus bagi seorang yang menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan qaddim, maka dahulukanlah. Yaitu maksudnya ketika engkau memasukkan dirimu untuk menjadi penuntut ilmu dan ingin mendapatkan sesuatu yang baik dalam ilmu, maka beliau mengatakan qaddim, dahulukan wujuban ulumaddin. Maka dahulukanlah untuk mempelajari ilmu agama. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan qaddim ulumaddin 'ala al-ulumid dunyawiyah. Karena ilmu itu, ilmu agama dan ilmu dunia, semua kita menginginkan kedua-duanya. Tetapi kita harus mendahulukan pertama sekali ulumuddin 'alal ulumud dunyawiyah, yaitu ilmu agama di atas ilmu dunia. Wa khasatan daruriyatuddin, secara khusus atau lebih khusus lagi, mendahulukan ilmu agama tersebut adalah perkara-perkara yang sifatnya darurat dalam urusan agama. Daruriyatuddin dalam arti adalah sesuatu yang tidak bisa tidak, kita semua harus mengetahuinya, fardu ain bagi setiap kita dalam urusan agama kita. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini adalah merupakan penentu seorang itu bisa bahagia, mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat, maka perkara yang paling penting dalam agama, apalagi setiap kita mesti mengetahuinya, ini harus didahulukan untuk mempelajarinya, harus didahulukan untuk kita mengetahuinya. Kaidah para ulama usul fikih atau ulama fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan apapun dari sesuatu yang tidak sempurna, suatu itu menjadi wajib kecuali dengannya, maka dengannya tersebut menjadi juga wajib. Fahadhi kulluha muqaddimatun, dan ini semuanya adalah pengantar. Wa biha yabda'u qabla ta'allumi ayyi amrin akhar. Dengan hal yang seperti inilah seorang mesti memulai belajar sebelum mengambil apapun dari ilmu yang dia ingin pelajari.
Wujuban dikatakan qaddim wujuban, dahulukanlah hal yang wajib, ay laisa istihbaban wa innama huwa wajibun. Sebagaimana kita ketahui dalam istilah para ulama fikih ada al-ahkamul at-taklifiyah al-khamsah, ada hukum taklif mukallaf yang 5. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Maka dahulukanlah yang wajib, yang maksudnya adalah bukan perkara yang sunat. Dahulukan dalam menuntut ilmu dalam perkara yang wajib, apalagi telah disebutkan tadi di atas khususah atau khasah daruriyatud-din. Apalagi secara khusus perkara yang tidak kita mesti dan wajib mengetahuinya, karena ini perkara yang daruriyat, yang harus diketahui dalam perkara agama. Dari yang wajib itu saja sudah kita dahulukan untuk mempelajarinya, apalagi sesuatu yang sifatnya daruriyatud-din. Kalau kita katakan daruriyatud-din, ya sebagaimana kita mengetahui, yang tidak asing lagi, bahkan dimulai dari sekolah tingkat taman kanak-kanak pun sudah diketahui rukun Islam yang 5. Begitu juga ketika sekolah dasar dan seterusnya. Sekolah agama baik secara khusus atau mungkin mengambil mata pelajaran agama di sekolah umum. Sudah diketahui oleh kita semua bahwa ini adalah perkara yang daruriyatud-din, rukun iman. Oleh sebab itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis Jibril, pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW tentang iman, tentang Islam dan ihsan, di dalam kitab hadis arba'innya, kumpulan hadis arba'in, yang dikatakan oleh semua para ulama bahwa Imam Nawawi mengumpulkan kaedah-kaedah besar dasar dalam memahami agama Islam. Dan mesti diketahui oleh kita semua. Ya, makanya di akhir hadis Jibril yang terkenal, hadis yang cukup panjang, sehingga Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab sebagai perawi hadis ini dan juga sahabat yang lain, tahukah kamu siapa yang tadi datang yang dia bertanya? Tidak ada yang tahu. Kemudian Nabi SAW menjawab, dia adalah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, yu'allimukum umura dinikum atau amra dinikum. Bentuknya pertanyaan. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, dia telah mengajarkan kita dalam urusan agama. Urusan agama yang paling penting. Yang semua kita wajib mengetahuinya, rukun iman ada 6. Maka yang dikatakan oleh para ulama, dikatakan rukun adalah merupakan penyebab berdirinya atau sahnya iman seseorang. Kalau rukun iman 6, maka ke-6-6-nya wajib kita benarkan, kita yakini, dan kita pelajari. Tidak boleh kita ingkari. Makanya para ulama mengatakan satu saja dari rukun iman kita ingkari, maka kita telah kafir. Kita keluar dari Islam. Sama juga dengan rukun Islam. Dan dinamakan juga rukun Islam adalah Anda menjadi seorang Muslim. Ada 5. Jika Anda mengingkari salah satu dari rukun Islam, maka Anda bisa keluar dari Islam. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun iman ada 6, beriman kepada Allah. Beriman dengan yakin yang tidak ada keraguan bahwa Allah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Rabbul Alamin, yang telah menciptakan, memiliki dan mengatur
bumi, langit beserta isinya dan seluruh alam yang selain Allah dikatakan alamin, yaitu makhluk, dan Allah telah menciptakannya dan telah memilikinya dan mengaturnya. Allah Maha Esa dan tidak ada Tuhan yang lain. La ilaha ghairuh. La ilaha illallah. Maka kita harus mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Tauhid rububiyah. Harus yakin kita sepenuhnya bahwa tidak ada yang menghidupkan, mematikan semua makhluk, apalagi kita. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat maut bagaimana? Dia hanya menjalankan perintah. Karena diberikan tugas, diciptakan malaikat dan diberikan tugas. Bukan berarti Allah tidak sanggup. Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian juga dari perbuatan hamba, maka hamba ketika memahami tauhid rububiyah mewajibkan dia untuk mengibadati hanya Allah satu-satunya. Tauhid al-ubudiyah, tauhid al-uluhiyah, tidak ada yang dia sembah, dia yakini memberikan manfaat dan mudarat, yang dia minta, yang dia yakini bisa mengatur manusia dan mengatur alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Meminta pertolongan dari mara bahaya hanya kepada Allah. Dan seterusnya. Bahasan para ulama akidah. Anwa'ul ibadah katsiratun jiddan. Dan tidak boleh diberikan semua jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tauhid asma wa sifat, memahami nama-nama dan sifat Allah. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Al-Qadariyah, ya, atau Asy'ariyah, Maturidiyah. Sebagian ulama memberikan kritikan untuk mereka, walaupun mereka juga menetapkan adanya nama-nama dan sifat Allah. Tetapi ada sebagian yang mereka hilangkan, mereka bantah, mereka tidak terima. Dan ini salah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Sudahkah kita memahami iman kepada Allah dengan benar? Ini perkara daruriyat ad-din. Perkara daruriyat ad-din, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, bersemayam di atas arasnya, dan ini adalah merupakan perkara yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, apalagi mereka yang mengaku seorang yang memiliki ilmu agama. Ayat Al-Quran sudah jelas. Allah bersemayam di atas aras, bahkan disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Allah berada di atas langit. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkannya. Dan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi masih ada orang yang tidak meyakininya. Bagaimana dia dikatakan bisa memahami rukun iman kepada Allah dengan benar? Ini daruriyat ad-din. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dari dulu sampai sekarang bahwa dakwah para nabi dan rasul semuanya intinya adalah tauhid uluhiyah. Mengajak manusia untuk mengibadati hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Bukan diajak untuk memahami tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah semuanya tahu. Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan memberikan rezeki dan yang lainnya. Tetapi dalam praktek meminta, menggantungkan diri, hati kita, dan ibadah kita, banyak yang manusia masih memberikan kepada selain Allah, kepada makhluknya. Berarti mereka tidak mengerti daruriyatuddin, perkara-perkara yang paling utama, yang wajib, tidak bisa, tidak kita, mesti semua kita mengetahuinya. Tidak boleh bodoh kita dalam urusan ini. Bukan iman, yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat. Begitu juga nanti ada, kalau kita belajar rukun iman kepada malaikat, ada pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Semuanya ada samarat. Ada buah yang manis, yang bagus, yang akan membentuk
jiwa seorang itu menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT, orang yang bertakwa dengan memahami rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Begitu juga rukun Islam, daruriyatuddin, 2 kalimat syahadat, kalau dikaitkan sangat erat hubungannya dengan rukun iman yang pertama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Pahami dengan baik, belajar dengan benar syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Begitu juga kalimat syahadah Muhammad Rasulullah. Ya, apa konsekuensinya ketika seorang tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam urusan ibadah, urusan agama? Sudah jelas mereka akan sesat, mereka akan terancam masuk ke dalam api neraka. Yang diikuti satu-satunya menjadi suri tauladan adalah Rasulullah SAW, bukan yang lain, bukan manusia, bukan para ustadz, bukan para kiai, tuan guru, tidak. Mereka itu hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Nabi, mereka sampaikan, baru kita ikuti mereka. Jadi harus dipahami dengan baik, ini perkara daruriyatuddin. Begitu juga salat. Ya. Ada orang yang tidak salat sama sekali, ini mengerikan. Dia kafir, keluar dari Islam walaupun namanya Muslim. Karena dia telah meninggalkan rukun Islam yang kedua, yang merupakan pondasi dasar juga dalam menjadikan dia seorang Muslim. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man taraka shalah faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkan salat, dia bisa keluar dari Islam, dia kafir. Dan diantara di dalam salat itu sendiri bukan hanya sekedar salat ikut-ikutan, atau misalnya seperti orang yang mungkin baru masuk Islam mu'allaf lalu dia disuruh salat, dia nggak ngerti. Kecuali dia sebelum masuk Islam dia belajar dulu, dia belajar dari buku-buku agama Islam. Ya, ketika dia masuk Islam dia sudah mengetahui bagaimana tata cara salat. Begitu juga kaum muslimin yang sekarang namanya muslim, muslimah, yang mungkin sudah dilahirkan dalam keadaan muslim-muslimah tapi nggak ngerti bagaimana cara sholat. Maka ini tidak benar. Maka ini dia berarti tidak memahami apa yang mesti dia ketahui dalam urusan agama yang paling penting, yang harus didahulukan, yang wajib dari ilmu agama. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dan hal yang salah satu yang membuat atau yang menjadikan salat itu diterima adalah dengan seorang itu dia telah mengangkat dirinya dari hadas besar dan kecil. Yang tadinya hadas kecil yaitu berwudu. Maka juga dituntut berarti daruriyatuddin, dia wajib mempelajari bagaimana wuduk yang benar sesuai dengan wuduk Nabi SAW. Jadi menyambung, kalau salah wuduknya tidak sah, maka tidak sah salatnya. Jadi jangan bergampang-gampang, bermudah-mudah dalam urusan agama yang sangat penting, yang mesti kita mengetahui, setiap kita mesti mengetahuinya, tidak bisa tidak. Jangan dikatakan, dari kecil saya juga sudah tahu sholat 5 waktu. Ya betul Anda tahu, tapi bagaimana cara melaksanakan sholat Anda nggak tahu. Bagaimana Nabi melaksanakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Ya, masalah wudhu, gampang wudhu itu dari kecil juga sudah saya pelajari. Tapi apakah benar kita belajar cara wudhunya sesuai dengan wudhu Nabi SAW, atau kita berwudhu tapi ternyata tidak sah wudhu kita? Maka ini perkara-perkara yang perlu diketahui, wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Ada perkara sholat, ada puasa ketika datang Ramadan, ada haji. Ya, ketika orang melaksanakan ibadah haji dan dia mampu, begitu ketika dia mampu memiliki harta, dia mengeluarkan zakat. Ini perkara-perkara yang daruriyat. Qaddim wujuban ulumaddin, ya, yang dikatakan adalah wajib, bukan perkara yang sunat. Ada orang Masya Allah rajin melakukan amalan-amalan sunat, tetapi wajibnya nggak benar, maka tidak akan mungkin bisa dikatakan yang sunatnya benar. Melaksanakan sholat wajib 5 waktu saja, nggak ngerti dia bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bagaimana dia memperbanyak sholat sunat.
Begitu juga dalam puasa Ramadan, ya. Sementara dia rajin untuk puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunan, maka ketahui pertama sekali hal yang wajib dalam urusan agama kita. Makanya Syekh Habs Al-Hakami mengatakan di dalam bait syair yang ke-74 ini, beliau mengatakan inna biha, yaitu sesungguhnya dengannya, yaitu dengan ilmu agama yang kita pelajari tadi adalah hal-hal yang wajib dalam urusan agama kita, ya binu nahjul huda min mujibin naqami. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, ay inna ulumaddin, yaitu sesungguhnya ilmu agama, hiyallati yumayyizu biha, yang dengan ilmu agama inilah dapat membedakan antara talibul ilmi bainal haqqi wal batil, di antara semuanya mungkin mengaku mereka adalah penuntut ilmu agama, tetapi ada yang terjatuh kepada kebatilan. Maka dengan ilmu agama inilah seorang penuntut ilmu akan dapat diketahui, atau dia sendiri secara khusus penuntut ilmu tersebut dengan dia mendalami ilmu agama, hal-hal yang wajib dalam urusan agamanya, apalagi dalam daruriyatid din, maka dia penuntut ilmu tersebut yumayyizu, dia dapat membedakannya bainal haqqi wal batil, di antara mana yang hak dan batil. Kalau tidak, dia nggak tahu. Begitu banyak kita mendapatkan, mohon maaf, bahkan mungkin orang yang sudah ngerti bahasa Arab, tamat pesantren 6 tahun, belajar di Timur Tengah, dapat gelar mungkin S1, S2, S3, tapi masih melakukan kesyirikan, masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Berarti dia tidak benar dalam mempelajari ilmu agama. Kaidah-kaidah yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Yang penuntut ilmu itu kalau benar dia cara belajarnya, dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, dan mana yang bid'ah, atau mana perkara-perkara tersebut jatuh kepada dosa-dosa besar. Begitu juga bainal huda wad dhalal, di antara penuntut ilmu itu juga akan bisa membedakan mana yang petunjuk dan kesesatan, mana petunjuk Allah dan mana yang seorang itu akan terjatuh kepada kesesatan. Begitu juga dilanjutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, baina sunnati wal bid'ah, tadi juga sudah kita singgung. Ya, ketika dia mendalami ilmu agama dan hal-hal yang paling utama, yang wajib, bahkan daruriyat din, dari perkara rukun iman, rukun Islam, memang mudah mengucapkannya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, bahkan anak TK pun mungkin hafal, anak SD pun tahu. Tapi pendalaman makna yang terkandung di dalamnya dan praktek dalam kehidupan kita, ya, belum kita dalami, belum kita pelajari. Maka ketika seorang mempelajarinya, benar belajarnya, dan tentunya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, qaddimin nusus, yaitu belajar itu mempelajarinya melalui dalil dari Al-Quran dan dalil dari hadis atau sunnah Nabi SAW. Dengan demikian seorang penuntut ilmu itu tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, Allah berikan dia taufik untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah, wat thayyib wal khabis, mana yang baik dan mana yang buruk. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ingatkan dan diingatkan para ulama bahwa tujuan utama kita adalah menuntut ilmu. Niat pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah ingin mengangkat kebodohan, kejahilan dari diri kita. Karena diri kita ini memang nggak tahu apa-apa. Kita ini bodoh. Maka dilahirkan dalam keadaan tidak ada ilmu, tidak berpakaian, dan tidak ada ilmu sama sekali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah telah mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, telah dilahirkan kalian ke dunia. La ta'lamuna syai'an, semua kalian tidak tahu sedikit pun, tidak ada ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan alat untuk belajar ilmu dan memahami ilmu dan menyerap ilmu, yaitu ada pendengaran, ada telinga, ada bisa mendengar, kemudian ada penglihatan, bisa melihat, dan ada hati yang menampung, ya, sebagai sumber yang menampung ilmu tersebut. Akan tetapi Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, tetapi ternyata sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat ini. Maka kita semua dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Maka kita wajib menuntut ilmu sesuai dengan tahapan yang diberikan oleh Allah, kemampuan, ya, dan terus kita belajar agama, belajar dengan cara yang benar, ya, jangan keluar dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Pahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, ya, yang dibimbing oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita berada, ya, di dalam hidayah, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Qaddim wujuban ulumad dini inna biha yabinu nahjul huda min mujibin naqami. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kita ingin nambah satu lagi bait syair, ya, karena penjelasan dari Syekh Abdul Razak juga singkat dari poin yang ke-74 dan kita memanfaatkan waktu masih cukup lama menjelang maghrib, ya. Kita dengarkan lanjutan dari bait syair yang berikutnya, itu yang ke-75 yang dikarang oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa kullu kasril fata fad-dinu jabiruhu wal kasru fid dini sa'bun ghairu multaimi. Kalau kita artikan secara harfiah atau huruf, wa kullu kasril fata, dan setiap yang merusak seorang pemuda, fad-dinu jabiruhu, maka agamalah yang bisa menutupinya, yang bisa memperbaikinya. Wal kasru fid din, adapun seorang itu jatuh dalam kebinasaan dalam urusan agamanya, sa'bun, maka ini adalah perkara yang sangat sulit, perkara yang berbahaya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, melanjutkan bait syair yang ke-75, yaqulu, berkata Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala, maka seolah-olah beliau mengatakan kepada kita, intabih ya talibal ilmi, hati-hati wahai para penuntut ilmu. Masih seputar nasihat untuk para penuntut ilmu. Karena setiap kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui dalam hadis yang sahih bahwa ujian yang paling berat adalah para nabi dan rasul. Kemudian baru orang-orang yang setelahnya dari kadar keimanan mereka yang tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka para penuntut ilmu juga mesti hati-hati agar mereka tidak berhenti menuntut ilmu karena satu dan lain hal, agar mereka tidak putus menuntut ilmu, agar mereka tidak patah semangat dalam menuntut ilmu agama. Dia mengatakan, intabih ya talibal ilmi, hati-hati wahai penuntut ilmu, kullu kasrin ay wa kullu musibatin yusibu bihal insan fi ghairi din yujbiruha ad-dinu. Seluruh musibah apapun yang menimpa seseorang, dan musibah tersebut bukan musibah dalam urusan agama, tetapi dalam urusan dunia, kefakiran, kemiskinan, tidak punya ini, tidak punya itu, ya, atau misalnya kesehatan atau yang lainnya, ya, atau kita membaca di dalam firman Allah SWT di surah Al-Baqarah,
lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, pasti kami akan menguji dan menguji dan memberikan ujian setiap kalian, pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, bahkan ujian itu kadang-kadang sebenarnya sedikit. Dari rasa takut, ya, minal khauf, takut dari musuh, ya, dan yang lainnya juga, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, juga adanya hilang dari kita jiwa-jiwa atau orang-orang yang meninggal dunia, orang yang kita cintai. Juga harta yang hilang dari kita, apakah karena musibah atau karena kemalingan atau yang lainnya, banyak. Allah menguji manusia. Begitu juga dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang kita tanam, yang berbagai macam tanaman yang kita tanam tetapi gagal panen, tidak ada yang kita dapatkan. Sudah habis modal, sudah capek, sudah beban pikiran, tapi begitu Allah menguji. Tapi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, dan berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya dia tahu ini adalah ujian dari Allah dan dia tetap tegar. Dan dia mengharapkan pahala yang besar dari Allah terhadap kesabaran dari ujian ini, ridho dari ujian ini. Karena dia mengetahui setiap ujian yang menimpa dia akan menghapuskan dosa, akan menambah pahala semakin banyak. Bahkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang sabar tidak akan mendapatkan pahala tanpa batas. Banyak sekali. Bahkan tidak bisa dinominalkan jumlahnya. Dan juga dia mengetahui bahwa dengan kesabaran dan ridho terhadap musibah tersebut akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka menentukan posisi seseorang di dalam surga. Maka setiap musibah yang menimpa seseorang selain dari urusan agama, itu pasti bisa diselesaikan oleh agama kita. Nah, ini dia. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ini, dan potongan pertama dari bait syair ke-75 ini menunjukkan kepada kita wa kullu kasril fatah fadinu jabiruhu, menunjukkan bahwa semua urusan dunia, apalagi problem dunia ini, problematika hidup dunia ini, dan kita mendapatkan musibah dalam urusan dunia, semuanya bisa diselesaikan dengan agama, dengan memahami agama kita. Baik dari sisi yang paling tinggi, yaitu perkara tauhid, akidah, keyakinan kita, bagaimana ketika kita mendapatkan musibah tersebut, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Dan perkara yang lain dalam urusan musibah, dalam urusan agama, mungkin kita jauh daripada agama Allah. Bisa jadi misalnya dalam urusan dagang, dia berbisnis atau dia bekerja, tapi dia tidak mengerti urusan agama, sehingga Allah berikan dia musibah, mengingatkan. Ini Allah memberikan peringatan kepada dia agar dia belajar agama dalam urusan perdagangannya, dalam urusan pekerjaannya, agar dia tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Ya, agar diberkahi usahanya. Itu yang dikatakan bahwa selain dari urusan agama, tidak ada jalan keluar kecuali harus kembali kepada agama Islam. Jangan mencari jalan keluar dari kesulitan, dari problematika hidup kita, dari yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan kita atau di rumah atau dimanapun, tetapi tidak kembali kepada agama, tidak akan selesai. Apalagi orang jatuh dalam musibah dunia, tetapi dia lari kepada maksiat untuk menenangkan pikirannya, untuk mengeluarkan dia dari problematika hidup dunia tersebut, pergi ke tempat-tempat maksiat, ya, melakukan perbuatan maksiat, bahkan ini akan semakin menenggelamkan dia dalam kesulitan dunia, akan membuat hati dia tidak akan pernah tenang.
Maka semuanya wahai kaum muslimin harus kembali dalam urusan agama. Apalagi kita sudah tahu kita kena musibah dalam urusan dunia, kembali kepada Allah. Kembali kepada agama, belajar. Kama yuwaddihu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menjelaskan hal yang tadi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini sangat masyhur dan selalu kita dengar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2999. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan, sangat mengherankan perkara seorang mukmin, yang perkara ini tidak ada bisa dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Orang yang tidak beriman tidak akan memiliki perkara ini. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh perkaranya baik menurut dia. Ini dia orang mukmin yang benar. Walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min, tidak ada yang bisa yaitu memiliki sifat ini. Seluruh urusannya adalah baik, seluruh keputusan Allah adalah terbaik, dan tidak ada kata-kata dia menyesal, dia menggerutu, dia mengatakan kenapa dan kenapa. Nggak ada itu istilah dalam hatinya, dalam ucapan lisannya nggak ada. Seluruh urusannya baik, itu tidaklah dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa ini ada ciri-ciri orang mukmin. Jangan hanya sekedar mengaku saya beriman, tapi ciri-cirinya nggak ada pada diri kita. Apa ciri-ciri seorang yang beriman yang benar? Sesuai dengan hadis ini, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, in asabathu sarra syakara fakana khairul lah. Apabila dia diberikan oleh Allah kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, dia bersyukur, dan itu adalah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah. Apabila dia ditimpa musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, takdir yang buruk, semuanya dia yakin itu adalah dari Allah. Dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah mengucapkan kata-kata, dia tidak menerima takdir Allah, dia tidak pernah melakukan hal-hal dalam perbuatannya dikatakan seperti niyah, meratap, guling-guling, tarik rambut, ya, sobek-sobek baju, ya, teriak-teriak, nangis nggak pernah berhenti, stres. Ini enggak. Orang yang beriman dikatakan di sini sabar, dia sabar. Akan di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan innamas sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu dinilai adalah pertama sekali. Memang pertama itulah yang berat. Kalau sudah berlalu 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, nah itu sudah reda dia. Jadi penentunya memang pertama itu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah, dan dia meyakini bahwa ini adalah yang terbaik untuknya. Semuanya adalah baik untuk dia. Enggak ada dia mengatakan ini tidak baik, kenapa. Apalagi dia mengatakan kalau begini tadi tidak akan jadi begini. Ini enggak boleh lau, kata Rasulullah SAW, membuka pintu syaitan. Seolah-olah kita tidak menerima takdir Allah. Seolah-olah yang kita pikirkan itu yang benar dan tepat menurut pikiran kita, tetapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci ternyata itu adalah yang terbaik untukmu. Karena Allah telah mentakdirkan seperti itu. Bisa jadi sesuatu yang kamu cintai itu adalah yang buruk apabila kamu mendapatkannya. Maka dia mendapatkan musibah, dia sabar, fakana khairal lah. Bainama idza kana kasrul insani wal iyad billah fi dini. Sekarang Syekh Abdul Razak hafizallahu taala menjelaskan ada dalam musibah yang lain yang lebih parah. Itu yang kita sebutkan tadi, wal iyad billah. Bahkan beliau mengatakan kita berlindung kepada Allah dari musibah ini.
Kalau musibah dalam urusan dunia seperti tadi bisa dikatakan itu takdir al-kauni. Ya, tidak bisa ditolak, tidak bisa tidak. Tidak bisa kita menolak, tidak bisa kita mengatakan tidak akan sampai kepada kita. Namanya takdir kauni yang mesti menimpa seseorang. Tetapi dalam urusan agama, seorang masih bisa memilih dalam arti dia belajar agama. Ketika dia mendalami ilmu agama, dia tahu mana hak batil, mana tauhid, mana syirik, mana bid'ah, mana sunnah, mana hal-hal yang membinasakan, mana hal-hal yang menyelamatkan, al-muhlikat dan munjir, maka dia tidak akan terjatuh kepada musibah agama. Maka musibah dalam urusan agama lebih berbahaya daripada musibah dalam urusan dunia. Ini harus diketahui oleh setiap kita, wahai kaum muslimin dan muslimat. Ada orang mungkin menilai kasihan ya si fulan itu miskin, dia nggak makan, ini tempat tinggalnya nggak ada. Ya, tapi masya Allah dia orang yang taat. Dia selalu bersyukur kepada Allah walaupun sedikit. Dia selalu sabar walaupun dia mendapatkan ujian. Sebenarnya orang yang kalau kita lihat yang sangat menyedihkan itu, seharusnya kita sedih adalah orang yang tertimpa dalam musibah agama. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, wal iyaz billah fi dini, fa hadza amrun sa'bun jiddan, dan ini adalah perkara yang sangat sulit. Wa huwa ghairu multa'imin illa immanna Allah alaihi bitaubati wa hadahu lil aubah. Perkara yang banyak seorang itu berada dalam kebinasaan. Tetap ada jalan keluarnya. Semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun dalam urusan tertimpa musibah pun di dalam urusan agamanya tidak salat, tidak puasa, tidak mengerti tauhid, melakukan kesyirikan, melakukan bid'ah, walaupun ada sunnah diamalkan tetapi masih banyak sunnah yang ditinggalkan. Ya. Terkena fitnah daripada, kata para ulama, fitnah syubhat dalam urusan agama, mengikuti pemahaman sesat dalam akidah, apalagi dalam akidah, dalam urusan yang paling penting yang kita sebutkan di awal mukadimah tadi. Orang yang mengatakan Allah tidak di atas langit, Allah bukan tidak bersemayam di atas aras, Allah tidak punya tangan, tidak punya mata. Ini semuanya fitnah dalam agama, syubhat, berbahaya. Ya, melakukan kesyirikan, masih minta ke kuburan wali untuk ngalap berkah dan segala macam, mengusap batu nisannya, meyakini memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Ini luar biasa, ini fitnah berbahaya sekali. Fitnah dalam urusan agama, walaupun dia kaya raya, walaupun dia bahagia, dia sehat, tapi dia dalam kebinasaan. Apalagi kalau kita baca di dalam beberapa hadis ada dikatakan as-sab'ul mubiqat, ada 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya yang paling tinggi adalah asyirku billah, syirik, lakukan kesyirikan. Ya, maka ini musibah yang wal iyaz billah, kita berlindung kepada Allah dalam urusan agama. Bahkan banyak biografi kehidupan seseorang yang juga disebutkan oleh para ulama, bahkan dia dulu seorang yang alim, bahkan dia membantah ahlul bid'ah, bahkan membantah Syiah dan yang lainnya, tetapi di akhirnya dia mati dalam keadaan ateis, wal iyaz billah. Hidayah di tangan Allah. Ya, jangan sekali-kali Anda mengatakan saya sudah berada di dalam hidayah dan saya tidak akan keluar. Semuanya harus menggantungkan diri kepada Allah. Makanya kita selalu membaca doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Bahkan dikatakan oleh para ulama, doa ini tidak ditinggalkan oleh Nabi setiap hari. Beliau mengatakannya, muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Di dalam surah Ali Imran ada doanya yang senada dengannya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Berdoa terus, pahami makna dari doa ini. Ya, jangan menganggap kita sudah bersih lalu kita selamat sampai mati, kita enggak ada. Terus menggantungkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Dia sudah dijamin masuk surga. Tapi dia enggak pernah berhenti membaca doa tadi, wahai yang membolak-balikkan hati manusia. Ya, tetapkan aku dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Karena Rasulullah SAW tahu bahwa penyimpangan dalam urusan agama berbahaya. Dari satu sisi mungkin
bisa dikatakan ini adalah pilihan dari Rasulullah SAW, walaupun banyak orang yang tidak kuat untuk memilihnya. Rasulullah SAW lebih memilih tidak punya apa-apa, miskin, ya, dan beliau memilih rumahnya sangat kecil, bahkan ukuran rumahnya dikatakan ruang tamunya, kamarnya di situ sudah masuk semuanya 4 kali 4 meter. Beliau tidaklah bergelimangan dengan kenikmatan dunia seperti raja-raja Romawi dan Persia dan yang lainnya. Ya, tetapi beliau tidak terfitnah dalam urusan agamanya. Berbeda dengan kita sekarang, sudah terfitnah dalam urusan dunia, digoda dengan dalam masalah agama kita rela melepaskan agama kita, keluar dari Islam, atau tidak lagi berpegang teguh kepada tauhid, kepada sunnah. Karena kita sudah diiming-imingi untuk mendapatkan ini dan itu, dunia, duit, wal iyadzubillah. Banyak kisah yang telah ada ditulis oleh para ulama. Maka hati-hati dalam fitnah dalam urusan agama. Ya, jauh dari ketaatan. Dan wal-iyazubillah, kita juga mungkin mengetahui ada 1-2 orang yang kita kenal dulu dia taat, tapi sekarang tidak lagi taat. Dulu berada dalam keburukan, dalam kemaksiatan, dalam bid'ah syirik, lalu diberikan oleh Allah hidayah, tetapi sebentar. Dia tidak pertahankan, dia tidak berdoa kepada Allah. Lalu balik dia lagi kepada masa gelapnya yang dahulu, dikatakan lebih parah daripada sebelumnya. Waliyadzubillah, ini namanya dalam fitnah dalam urusan agama. Ada orang yang tidak tahan karena dalam urusan dunia, lalu dia terfitnah dalam urusan agama. Semuanya kita berlindung kepada Allah dari cobaan yang berat dalam urusan agama. Kecuali orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, kata Syekh Abdul Razak, dia segera sadar dan bertaubat kepada Allah. Lalu dia kembali. Dia tidak mempertahankan dirinya dalam penyimpangan tersebut, dalam kesesatan. Fi anal masa'ibah mutafawitah. Di sini juga kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menunjukkan di dalam musibah ini bertingkat-tingkat. Wa anna a'zamal masa'ib al-musibah fid din. Yang paling besar dari musibah apabila menimpa seseorang wal iyadzubillah adalah musibah di dalam agama. Wa qad ja'a fid du'a an nabiyina alaihi salatu wasalam, dan sungguh ada satu doa yang juga Nabi SAW selalu mengucapkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Jami' Tirmizi nomor hadis 3502 dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Ya, dan juga jadikan ini doa kita dan selalu kita baca. Di antaranya adalah potongan dari doanya, walaupun doanya ini agak panjang dari awal. Ya, syahid dari bahasan kita adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hamina, dan jangan jadikan dunia ini adalah merupakan tujuan hidup kami dan pikiran kami selalu untuk dunia. Jauhi kami wahai Allah dalam keinginan seperti ini. Wala mablagha ilmi, dan juga jangan dalam urusan dunia ini adalah puncak dari ilmu kami yang kami cari. Lihatlah bagaimana orang-orang yang mendalami ilmu dunia enggak ketemu juga kebahagiaan. Sudah profesor tapi enggak juga ngerti ilmu agama. Maka alangkah bagusnya orang ini, misalnya dia diberikan dunia oleh Allah atau dia mendalami ilmu dunia tapi dia mengerti agama, bahkan dia mungkin menjadi dai. Ya, dia mencari nafkah, mencari maisha dengan kemampuan ilmu dunianya, tetapi dia memanfaatkan ini untuk menambah pahala, ya, timbangan amalan kebaikannya di akhirat, sehingga juga dia berdakwah, dia mengajak orang juga kepada Allah. Jadi tidak dikatakan saya kan belajar umum, bisa saya jadi orang yang ahli agama. Semua bisa. Ya, semua bisa wahai kaum muslimin. Ya, intinya adalah jangan kita tidak menuntut ilmu agama dengan alasan kita sibuk dalam mencari atau menuntut ilmu dunia. Enggak benar. Ya, karena ini dikatakan bisa jatuh kita nanti kepada musibah dalam urusan agama. Banyak orang yang menggeluti dunia bahkan dalam urusan dagang dan lainnya, kan urusan dunia, tetapi tidak belajar agama, syariat, tidak belajar syariat yang benar dalam berdagang misalnya, atau bermuamalah sesuai dengan Islam, maka banyak yang jatuh kepada perbuatan dosa-dosa besar. Ini termasuk musibah dalam urusan agama. Wala taj'al musibatana fi dunya ay la tusibna. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maksudnya adalah yaitu janganlah engkau timpakan kepada kami musibah bima yanqusu dinuna wa yuzhibuhu,
yang bisa mengurangi agama kami, iman kami, dan juga bahkan bisa menghilangkan agama kami. Ada orang yang keluar dan murtad, keluar dari Islam karena kena fitnah agama, wal iyadzubillah. Min i'tiqadin sayyi, dan telah kita sebutkan tadi, baik musibah agama tersebut dari keyakinan-keyakinan yang buruk, dari penyimpangan dalam masalah akidah, dari kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, dan yang lainnya yang dibahas oleh para ulama, Syiah, Rafidhah, dan yang lainnya, Khawarij. Ini penyimpangan, itikad-itikad yang salah, atau taksir, atau dalam kelalaian kita dalam beragama, dalam mengamalkan ilmu agama, dalam mengamalkan ketaatan, semangat dalam urusan dunia, tidak kenal lelah dan tidak pernah capek rasanya dalam urusan dunia, tapi pas dalam urusan agama lembek, lemah, tidak semangat, futur. Ini kita tidak inginkan. Wala taj'al musibatana fi dinina au fi'lin muharram, atau seorang itu dia jatuh kepada hal-hal yang diharamkan dan terus dia berada di dalam haram, perbuatan yang haram tersebut, dia tidak bertobat kepada Allah, wal iyadzubillah. Wa dzalika li'anna al-musibata fid din a'dhamul masaibi, karena sesungguhnya musibah dalam urusan agama merupakan musibah yang terbesar, walisa anha iwadun, dan tidak ada gantinya. Bi khilafi musibah fid dunya, berbeda dengan musibah seorang itu hilang dunianya, insyaallah bisa Allah gantikan ya dalam waktu yang lain atau pada masa waktu yang lain. Banyak orang yang gagal dunianya tapi dia terus berusaha menjadi berhasil, Allah berikan jalan keluar. Tapi dalam urusan agama sulit, wal iyadzubillah. Ya, sulit orang untuk berubah dan keluar dari fitnah syubhat atau fitnah dalam urusan agama. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun. Terhadap segala sesuatu apabila kamu melalaikannya ada gantinya, bisa diganti. Maksudnya urusan dunia. Walaysa fillah in dhayya'ta min 'iwadin. Adapun dalam urusan agama, dalam urusan Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan hari akhirat, tidak, apabila kamu menghilangkannya tidak ada penggantinya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian dapat kita sampaikan dari untayan nasihat pada sore hari ini, bahasan dari kitab Bait-Bait Syair Al-Manzumah Al-Mimiyah. Wallahu taala alam bisawab. Ya, karena waktu kita sudah dekat waktu azan, kita tutup majelis kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.